Hai semuanya, selamat datang kembali. Semoga yang menonton video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video aku ya. Jadi, kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya enak-enak disantai di rumah, tiba-tiba buka Instagram dan lihat teman-teman lagi hangout seru atau lagi liburan ke sesuatu tempat yang lagi hits. Seketika tuh rasanya tuh kayak cemas, rasa tertarik juga muncul, dan biasanya kita sebut dengan FOMO ya, fear of missing out. Hari ini aku mau ngajak kita semua kenalan sama kebalikannya, yaitu JOMO, joy of missing out. Dan gimana caranya kita bisa benar-benar menikmati JOMO tanpa merasa kalah. Ini tuh penting banget buat mental kesehatan kita. Kita mulai dari FOMO dulu ya. FOMO itu sebenarnya adalah rasa ketakutan, rasa takut. Takut nggak dianggap, takut ketinggalan momen, takut nggak sekeren orang lain. Rasa ini tuh biasanya makin kuat dikarenakan media sosial. Di sini aku bakal kasih contoh FOMO apa aja sih. Yang pertama itu contohnya ialah event dan pesta. Misal ada diadakan yang namanya gathering atau konser, padahal kita lagi capek banget. Tapi kita paksain dateng cuman karena takut besok nggak punya bahan obrolan ke teman-teman, atau takut difoto orang. Itu udah masuk ke FOMO. Yang kedua, pencapaian. Teman-teman kan lagi ramai ikut kelas bahasa atau skill baru nih. Kita ikutan juga. Padahal minatnya tuh nggak ada di sana. Cuma karena takut karir kita stuck kalau nggak ikut tren kayak gitu. Yang ketiga, liburan. Kita lihat instastory teman lagi di Bali atau lagi di luar negeri atau di tempat yang lagi hits, padahal budget dan waktu kita tuh lagi nggak memungkinkan. Akhirnya kita jadi overthinking dan merasa hidup kita membosankan. Nah, itu adalah contoh dari FOMO. Jadi FOMO itu bikin kita ngejar-ngejar hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan loh. Kita jadi sibuk dengan hidup orang lain, sampai lupa sama hidup kita sendiri. Nah, sekarang aku mau jelasin yang JOMO ya. Jadi JOMO itu joy of missing out. JOMO itu bukan berarti kita jadi antisosial atau nggak mau berkembang ya. JOMO itu adalah sebuah kesadaran dan pilihan untuk fokus pada diri sendiri. Itu seni untuk merasa tenang, bahagia, dan damai dengan apa yang kita putuskan sendiri untuk kita lakukan dan tidak mengikuti kata orang lain. Contoh JOMO, yang pertama itu ketika teman-teman lagi ramai pergi ke mall di hari Minggu yang macet, padat, dan kamu hanya memilih untuk diam di rumah aja, baca buku yang udah lama kamu beli, atau mau masak makanan enak buat diri sendiri. Kamu nggak pusing sama keramaian dan kemacetan, karena kamu menikmati ketenangan itu. Itu yang namanya JOMO. Yang kedua, contohnya ketika ada trends challenge atau event yang nggak sesuai sama nilai-nilai kamu dengan santai bilang, nggak deh, aku skip dulu, tanpa merasa bersalah. Itu artinya JOMO. Kalian punya kesadaran diri bahwa hal yang seperti itu memang tidak sesuai dengan nilai dan perilaku kalian. Yang ketiga itu kamu memilih untuk tidur lebih awal daripada begadang karena ada live streaming yang ramai. Kamu memprioritaskan kesehatan dan recharge energi kamu. Itu adalah JOMO yang sangat sehat.
Jadi, JOMO itu adalah cara kita bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, aku bahagia dengan apa yang ada di sini, yang saat ini. Jadi, kunci menikmati JOMO tanpa merasa kalah itu cuma satu. Mengubah mindset dari perbandingan ke prioritas. Yang pertama itu, cobalah kalian definisikan eno kita sendiri. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang benar-benar aku butuhkan dan inginkan saat ini. Kalau weekend ini yang kamu butuhkan adalah istirahat total, maka hangout itu bukan prioritas. Dengan tahu apa yang penting buat kita, missing out itu jadi bukan kerugian, tapi penghemat energi. Yang kedua itu fokus ke jendela kita. Dulu aku sering banget lihat ke jendela tetangga. Ini umpamanya aja ya teman-teman. Apa yang mereka punya, apa yang mereka lakukan. Sekarang aku coba untuk fokus membersihkan dan menghias jendelaku sendiri. Fokus ke goals kita, ke hobi kita, dan apa yang bisa kita kendalikan. Yang ketiga itu afirmasi diri. Kalau tiba-tiba FOMO menyerang pas lagi scroll medsos, coba deh kalian afirmasi diri kamu. Aku menghargai waktu istirahatku. Aku nyaman dengan pilihan ini. Apa yang aku lakukan sekarang adalah yang terbaik untukku. Ini membantu menggeser fokus dari kecemasan ke rasa syukur. Jadi teman-teman, mari kita rayakan JOMO. Jangan takut ketinggalan. Ingat, missing out di kehidupan orang lain seringkali berarti berada di saat ini dalam kehidupan kita sendiri. Kalian paling sering FOMO sama hal apa sih? Dan momen JOMO terbaik kalian apa? Boleh sharing yuk di kolom komen. Aku tunggu ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.